นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะเสวนาจะภารนังปันดิตานันจะเสวนาปูชาจะปูชนียานังเอตมังคารมุตตมันติอิมัสสะธรรมปริยายัสสะสักกัจจังธัมโมโสตโพติya kepada ibu bapak saudara sedama yang berbahagia, selamat siang, namo buddhaya. Ya, pada kesempatan yang sangat baik untuk kita, karena hidup kita saat ini kalau kita tidak bersiapkan diri, seperti kita tidak bersiap payung sebelum kita juga bersiapkan payung kebajikan. Kita tak akan terhadap dengan usia tua. Gimana payung sebelum usia tua? Jadi orang tua yang sangat bermanfaat, sangat baik. Kalau sudah usia tua, payung sebelum kita sakit. Nah, gimana kemudian kalau kita sakit? Tetapi sebelum sakit udah jaga diri. Misalnya makan dijaga, olahraga, kewihala supaya jangan sampai hidup kita itu sakit lalu terlambat. Nah, payung sakit belum punya. Banyak sekali orang sudah stroke lalu mau jalan. Lebih baik latihan jalan, jangan sampai ke stroke gitu loh. Pilih mana? Pilih stroke dulu lah, nanti kan bisa latihan jalan gitu loh. Atau gimana? Stres dulu balusan ke hari Minggu, ke wihala. Kadang-kadang kita ini tahu sih, bisa dipraktekkan kok, disebut payung sebelum hujan, itu bisa semuanya. Betul kan? Seperti apa sebelum terjadinya kita udah tahu berarti. Kan udah tahu mau hujan, berarti sudah siap payung, betul nggak? Kan udah tahu kan, sudah mau mati kalau nggak siap kebajikan. Kalau omong begini kan lebih jelas tidak? Badan kita ini tujuannya tahu kok tujuan badan. Apa tujuan badan? Sudah tahu bah maksud dan tujuan badan jasmani ini sampai di mana? Ujung-ujungnya? Ujung-ujungnya? Mati. Hah? Apa? Dari lahir tua belum sampai. Sakit, ini tua, ujungnya apa? Nah, berapa orang yang tahu ujung badan itu kematian? Sudah tahu belum? Sudah tahu? Badan jasmani lahir, tua, sakit, dan berarti tujuannya? Jadi jelas tidak badannya, jelas tidak? Ada nggak lewat mati lalu apa lagi? Ada lagi nggak? Setelah kematian, nggak masih ada satu lagi, apa? Ada dua sih. Lahir, tua, sakit, dan kalau kita ini, kalau matahari petungan pagi, siang, sore, dan malam. Duduk di sini sudah jam berapa? Ya, kalau yang masih muda mungkin masih siangan.
Tapi kalau lihat ini kayaknya sudah agak soleh dikit ya bagian. Betul nggak? Sebentar lagi sunset loh. Bahagia terakhir itu loh. Tahu nggak bahagia terakhir? Waduh sayang banget mau foto, kok cepat turun banget. Aduh sudah siap-siap foto. Ya cahaya udah nggak dapat sunset, sayang banget. Jauh-jauh di Jakarta sampai ke Tanah Lot. Padahal hidup sendiri juga sunset juga. Mirip sunset nggak kalau sudah 75, mirip sunset tidak? Dikit lagi tenggelam betul. Gelap. Sebenarnya tahu sih. Tahu lah. Sekarang Bante saya kecewa sama ini kecewa. Kenapa dikecewa? Sebentar lagi juga mati kok. Sibuk sama kecewa, sibuk dengan senang. Karena hidup kita hanya cuma. Betul nggak? Bahagia juga hanya bahagia. Menderita juga hanya. Masalah kalau bahagia itu. Sayang banget saya bahagia, tapi bahagia saya hilang, bahagia saya lewat. Nah, kalau begini kita tahu nggak awan? Tahu nggak awan? Apa? Masa sih seumur-umur begini nggak tahu awan? Nggak, kalau tahu angkat tangan awan. Awan. Mau hujan itu apa sih? Hah? Awan aja ya. Kalau yang lain saya belum tahu. Seandainya menderita dan bahagia mirip awan. Setuju nggak? Setuju. Kenapa? Kalau awan itu kan datang senang tidak? Karena nggak panas. Matahari, awan, kepala kita. Jadi awan datang itu senang tidak? Siang hari jam 1 misalnya. Panas sekali tiba-tiba awan datang. Jadi mirip payung tidak? Kepala kita jadi dingin, betul kan? Cuma sebentar cium angin lewat, waduh panas lagi. Mirip bahagia enggak? Mirip bahagia enggak? Sedang bahagia, aduh kok aku jadi begini, sebentar doang gitu loh. Mimpi, mirip mimpi. Maka jadi kalau mau bahagia sebenarnya, balu hebat loh, Dhamma suka kita. Sampai orang mau dengar Dhamma aja nggak ada kursi, hebat. Ini bukan konser loh. Biasa konser loh, susah cari kursi loh. Ini Dhamma hebat loh, ini obat pai loh. Dhamma itu pai loh, bukan manisan loh. Nah, siapa yang punya kasihlah. Nanti kecewa nanti. So datang jauh-jauh nggak ada kursi. Nah, nggak, mereka masih muda masih cari Dhamma itu. Ini contoh juga. Maka hidup kita ya, kalau kita merenungkan bahwa maksud dan tujuan. Jangan bahas tentang menderita. Jangan bahas tentang kecewa. Kenapa? Awan menderita pasti ada. Awan bahagia ada, awan menderita tetap ada. Apa itu? Sebentar juga lewat. Sebentar juga lewat. Kenapa dia tidak lewat? Karena ulang-ulang. Sudah lewat, nggak mau lewat bahasanya. Ingat nggak kalau orang sedang timbulkan emosian, kemarahan, betul kan? Malah udah selesai, cuma ketemu lagi, ulang-ulang. Gitu loh. Ulang-ulang itu bukan yang lampau punya. Yang udah-udah diulang lagi. Itu bikin kita menderita untuk kedua. Tapi kita bilang menderita baru bukan yang lama punya. Betul kan? Menderita lama cuma diawetkan. Supaya emosi nggak hilang. Supaya sombongnya nggak hilang. Nah, sebaiknya mata kita melihat kebenaran itu. Badan ini udah tahu lahir sampai kematian. Ini sang Buddha suruh begitu. Lalu dalam berjalan, baik suka baik duka, dari tua, dari sakit, ini yang nggak bisa berubah. Semua makhluk milik begitu semua. Maka jadi jangan sampai nilai. Kalau nilai itu
bercuma. Sekaya apapun juga kematian di makam, di kremasi. Mirip. Kadang-kadang orang kaya kremasi, kadang-kadang orang miskin kubur. Kadang-kadang orang kaya pilih kubur, orang miskin pilih kremasi. Itu doang bedanya. Betul kan? Uncung-uncung balik lagi ke tanah, balik lagi ke air, balik lagi ke api dan angin. Baliklah. Cuma kita bisa nggak merenungkan begitu bahwa oh hidup kita nih semenderita-menderita juga bukan kematian. Bukan kematian. Sebahagia-bahagia apapun juga belum kematian. Tetap waspada, tetap hati-hati. Betul kan? Seperti teman pantai di Eropa pindah di Indonesia. Di situ. Ternyata di situ negara yang itu yang masyarakat cuma berapa jutaan doang. Di situ. Ya adanya di kamar aja. Tidak ada hari minggu seperti kita. Tidak hari patidana, waisak, katina, asada. Tidak ada. Padahal ilmu para pantai ke sana udah banyak ilmu yang bisa calama, bisa tahu semua. Bagi dhamma ke orang, mendidikan umat berdana, bersila, bersamadhi dan pannya. Udah ada semua, cuma sampai di situ cuacanya berbeda, suasananya masyarakat di situ ternyata sedikit. Dan mereka itu kalau libur tetap di rumah, tutup pintu. Nggak kemana-kemana, nggak ke wihara, nggak kemana-kemana. Ada piku di situ jadi kebingungan. Biasa di Indonesia kita ada undangan, mungkin baca parita, mungkin meditasi, mungkin calama, aduh sampai sibuk gitu. Sampai di situ tiba-tiba nggak ada kerjaan, akhirnya nangis juga. Apalagi di daerah sekarang di Eropa itu mereka bilang wajib bisa bahasa dulu barusan bikin visa. Seperti Jerman. Harus bisa bahasa Jerman, barusan bisa pancang visa. Untung Batekam saya belum bisa bahasa Indonesia, tapi bisa visa Indonesia. Betul nggak? Kalau saya ke Jeliman sekarang, nggak bisa masuk karena saya nggak bisa bahasa Jerman. Betul kan? Yang pantai bisa saat ini bahasa Jepang bisa. Nah kan? Arikoto, Ajinomoto, Honda, Yamaha, Suzuki. Nah, gampang kok mau masuk Jepang. Betul kan? Ya kan? Kalau mau masuk ke Inggris saya juga bisa. Halo, selesai. Nah kan? Ketemu pati apa? Halo, udah. Mau masuk ke Indonesia paling gampang. Assalamualaikum. Nah, waalaikumsalam. Betul kan? Gampang kok, Asia kita gampang-gampang kok. Kalau kita ke Thailand, sawadika. Nah, kalau Jawa, sawadikrap. Masuk. Gampang-gampang kok Asia kita bersaudara. Betul nggak? Sekarang Eropa semua bukan saudara loh. Atau bisa bahasa mereka dulu. Kalau tidak boleh masuk negara. Bukan tidak bisa masuk pintu loh. Tidak bisa masuk negara. Ayo sekarang para pantai ke sana sampai bingung hidup sekarang itu. Kenapa? 3 bulan harus keluar. Diam-diam dimanapun di dunia ini. 3 bulan barusan bisa masuk lagi. Susah payah mau berbuat baiknya. Terbaliknya, welcome to Indonesia malah lebih gampang. Umat sudah ada. Wihara juga sudah ada. Mau berbuat baik dari hari Senin sampai hari Minggu pun, pagi, siang, sore, malam pun senang kok. Senang sekali. Nah, kalau kita melihat begini sesuai dengan ajaran Buddha itu adalah paling gampang berbuat baik itu sapaya. Sapaya itu adalah gampang-gampang. Gampang untuk berdana, gampang untuk bersila, gampang untuk meditasi, gampang untuk mendengarkan sabda Sang Buddha. Kenapa?
Karena kebenaran itu siapa ngecari sih? Kalau kebenaran itu siapa yang cari? Cari. Maka upama hidup ini seperti orang yang sedang naik kuda. Orang sedang naik kuda. Tuh lewat satu kampung. Orang di kampung itu tanya, kamu mau kemana? Jawabnya apa? Jawabnya tergantung kuda. Ini mirip nggak sama umat kita sekarang? Betul nggak? Mau kemana? Tergantung kuda. Maka itu maksud apa? Batin kita nih sedang bingung jalan, tahu nggak? Maka badan kadang-kadang minum baikon kadang-kadang. Karena tanya batin mau bawa aku kemana? Aku lelah, aku capek. Kamu pakai badan ini kemana? Lewat kampung, lewat kabupaten, provinsi, pulau, negara. Mau bawa aku kemana? Badan aku lelah. Dengan mirip tidak kalau tanya orang naik kuda? Mau kemana Pak? Jawabnya tergantung kuda. Kalau tanya kuda bagaimana? Tambah parah kan? Saya juga nggak tahu, tiba-tiba dinaik di belakang saya suruh jalan. Saya juga tunggu dia berita mau kemana. Tadi udah jawab tadi bilang tergantung kuda. Kuda udah bingung, orang tambah bingung, 2 kali bingung. Badan kita ini jangan sampai paksa dia tahu jalan. Yang tahu jalan itu adalah orangnya, adalah hati kita, batinnya mau kemana. Kalau cari jawaban boleh. Dari lahir berjalannya tua, sakit, terakhir kematian. Nah ini udah, ini punya badan atau punya batin? Jawab begini. Ini kudanya, kudanya. Badannya jawaban itu lahir, tua, sakit, dan kematian. Stop sampai di situ betul? Di bawah 100 deh pokoknya, lebih sedikit nggak apa-apa lah. Nah ngancak 101 hari gitu aja udah cukup lah. Jangan banyak-banyak. Maka jadi ukur badan itu dari mana? Dari lahir. Mau ke mana? Mau ke kematian. Udah. Di antara sebelum mati mau diapain? Ini sesuai dengan dhamma. Betul kan? Kalau tanya batin, kalau sebagai umat Buddha, batin itu kemana? Batin itu tidak sampai kematian. Batin itu sampai ke nibbana. Kalau jawab Buddha sasana. Kenapa nibbana? Karena nibbana itu kebahagiaan yang tidak putar balik penderitaan. Kita butuh tidak bahagia, tidak putar menderita lagi. Yang kita kan putar-putar nih kan. Dunia ini bulat atau kotak sih? Makanya kalau ada pusing 7 keliling udah benar kok, memang putar-putar. Betul? Pandai saya pusing 7 keliling udah benar kok, dunia ini sedang putar-putar pasti pusing. Yang tidak diputar adalah tujuan batin. Tujuan batin seperti apa? Dari kita dulu ada kebodohan. Sejak saling mendengarkan dhamma, kebenaran dukkha, sebab dukkha, lenyap dukkha, cari jalan keluar dari dukkha. Nah, ini sudah mulai ketahuan bahwa jalan itu cari bukan kematian, cari nibbana. Nibbana itu apa? Nibbana itu adalah melenyapkan jalan dukkha dari lopa, jalan dukkha melenyapkan kebencian, kemarahan, keemosian. Dan juga terakhir melenyapkan kebodohan. Ini maksud dan tujuan batin akan lewat kampung keserakahan lopa, lewat kampung emosi, lewat kampung kebodohan. Setelah itu kita lepas semuanya dari kemerekatan. Nanti kita akan terima kasih seperti Sang Buddha tunjuk jarinya. Betul kan? Apa? Beliau bersabda terakhir. Apa? Saya lahir di dunia ini yang terakhir. Badan sampai kremasi, batin sampai ke nibbana. Pas pasangannya. Kalau kita mati di sini lanjut menderita. Kenapa? Lahir kembali lagi. Tetapi takutnya karma itu yang kita kurang baik. Kalau karma kurang baik,
sudah manusia, lahir jadi peta, lugi jalan melongsot lagi ke bawah. Apa itu? Sibuk sama kelaparan aja kapan bisa berbuat baik, sama kemiskinan. Kemudian juga lahir di neraka juga buang waktu di sana. Dengan menderita tidak ada hari libur bahagiaan. Setidaknya manusia kita meninggal kalau menderita setidak Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu lepas menderita. Karena objeknya ke dhamma. Masih bisa kok, masih tunggu, masih bisa harapan indah. Oh nanti hari Minggu menderita tidak karena kewihala. Untuk apa? Uduk silam dhamma. Dhamma itu teman baik loh. Kenapa teman baik? Akan datang pada saat kita menderita. Betul kan? Kalau teman baik kita apa? Teman sebaik loh. Dia datang saat saya lapar gitu. Kan beda lagi teman makan doang. Coba kalau sakit nggak datang dia. Datangannya ayo makan. Mah lame. Kalau sakit ada nggak antar obat? Ada nggak? Kalau sakit, saya sakit, kamu ada obat nggak? Aduh, kalau obat mah saya nggak punya gitu kan. Kalau ajak makan saya oke. Berarti teman makannya umum. Kalau teman untuk melenyapkan penderitaan itu nggak umum. Harus cari. Cari orang yang baik hati itu gampang. Nggak gampang. Apalagi orang yang tahu dhamma. Maka ajaran Sang Buddha itu bisa nggak kita sepakatan untuk ucapan dan benar. Tadasa harus punya meta. Meta itu cinta, kasih sayang. Lalu ucapan sama orang tersebut. Nah kan? Kita jangan sampai anggap itu nilai. Umumnya kalau kita tahu mengalah, tahu seimbangan, hidup kita pasti enak. Kalau kaki dan mata, pernah nggak tahu liwajat kaki dan mata? Ada nggak? Indonesia ada cerita nggak sih? Cerita nongengnya? Ngong nggak tahu. Nongeng nggak tahu apa itu. Cerita apalah. Kalau nggak tahu saya mau cerita. Hidup kita ini mata dan kaki, anggaplah bumi dan langit. Betul kan? Bumi dan langit. Kaki dan mata ini dari lahir sama-sama. Betul nggak? Cuma posisinya kaki di bawah, mata di atas. Kemanapun setiap hari kalau mau kemanapun kaki kewajiban bantu mata. Mata kewajiban juga sepanjang jalan bantu melihat jalan dengan lancar. Kasih tahu kaki teman baikku, jangan ke sana, di situ ada culang, bahaya. Mata kasih tahu kaki jadi nggak ke sana. Dan juga mata juga bilang kaki, saya mau lihat kebun teh, saya mau lihat taman bunga yang indah. Ayo bawa aku ke sana. Kaki juga, ayo aku bantu, aku jalan ke sana deh. Supaya kamu bisa mendekat sama taman bunga, sama view yang bagus sekali. Ayo berbahagia. Sudah cukup lama hidup bersama kaki dan mata. Beda tugas. Tiba saatnya, mata nggak ada kerjaan. Omong sama kaki. Kalau saya hitung-hitung nilai-nilai, kayak saya lebih tinggi daripada kamu deh. Aku kan mata, kamu kan kaki. Kayak aku lebih penting, aku jadi pangkat, aku menjadi hebat daripada kaki deh. Mulai besok, kamu hormat kepada saya, kamu nurut aja. Saya tidak wajib nurut hormat kepada kamu karena akunya matanya di atas kaki. Tiba-tiba omong begitu. Kaki merenungkan, kawanku, kenapa? Kita kan lahir bersama di kandungan kedua juga. Mata ada, kaki ada. Berjalan hidup itu
susah payah aku berjuang demi mata. Mata juga berjuang untuk kaki. Kok tiba-tiba kamu sombong begitu? Tidak, saya nggak mau dengar. Saya maunya saya di atas kamu itu halu penting. Kamu nggak penting. Emosian. Kaki juga emosian. Mata juga emosian. Akhirnya kaki bilang, kalau begitu kita kayak tidak sejalan. Ya nggak apa-apa. Besok mau kemana? Aku mau lihat taman bunga lagi. Kaki bilang, maaf saya nggak bisa diantar. Nah, pergi aja sendiri, mata aja jangan ada kaki. Waduh, kok dia omong begitu? Biasa aku pergi sama-sama. Betul kan? Kalau begitu bisa kalau kamu mau begitu. Hati-hati. Kenapa? Kalau kaki kamu incak kemanapun. Baik rata, baik tangka, main naik, main turun, dari apapun. Aku akan tutup mata, nggak mau lihat jalanmu. Waduh, kemana aku nggak punya mata, bagaimana bantu jalan mau ke arah mana? Wah, sudah mulai kunci. Mata juga kunci kaki, kaki juga kunci mata. Sudah mulai bagaimana baiknya. Akhirnya kepaksa masa hidup. Kaki mau jalan, jalan aja. Masa bodoh. Dengan mata juga, jalan aja. Aku tutup mata. Mulai. Akhirnya saat puncak-puncak begitu, kaki nggak mau berhenti jalan. Jalan aja biarin nggak mau lihat. Mata juga, waduh matilah. Dengan saya mau ke kanan, kaki malah mau ke kiri. Nggak nyambung jadinya. Akhirnya kesel, menyesal juga, kecewa, putus asa, marah besar. Semakin kencang jalan. Sampai lupa jalan ke gunung, naik ke gunung, naik lagi. Namanya gunung juga ada puncaknya, betul nggak? Akhirnya mata juga sombong, nggak mau melihat jalan, nggak kasih tahu di atas itu sedikit lagi kita akan lewat itu bisa turun ke julang. Mata nggak omong. Akhirnya ujung-ujungnya ternyata kakinya lari sampai lewat gunung. Akhirnya jawaban mati duanya mata dan kaki. Jadi itu disebut apa? Hidup kita, badan dan batin itu sesama. Betul nggak? Saling menolong tidak? Batin juga butuh badan, badan juga butuh batin. Maka badan juga bilang, batin anggap aja kakak, badan itu adik. Kakak kalau bisa kamu jangan pikiran jahat ya. Batin juga bilang adekku saat kamu ucapan yang baik. Adekku saat kamu berbuatan yang berguna. Kenapa? Kalau kamu luka di badan, batin juga nggak bisa suruh pekerjaan kebaikan. Perasaan jadi nggak nyaman. Betul tidak? Kalau badan kita kurang sehat, batin khawatir tidak? Khawatir. Nah, nyangkutan tidak? Nyangkutan. Maka ajaran Buddha sampaikan kita cara pakainya gimana sebaiknya. Satu adalah meta kayakam. Meta kayakam. Berbuat apapun melalui badan jasmani itu miliki dasarnya meta. Cinta kasih sayang. Lalu berbuatan baik. Baik itu akan mencintai kita balik. Jadi sayang kita balik. Betul kan? Kadang-kadang seperti bahasa sekarang. Bahasa itu aneh. Suami istri kadang-kadang bingung gak? Suami istri. Istri panggil suami itu papa loh. Betul tidak? Sudah pas belum ya? Hah? Istri panggil suami itu papa loh. Istri
suami panggil istri juga mama. Terus suami istri panggil anak itu koko. Panggil anak anjing di rumah anakku. Sudah pas belum sih bahasa begitu-begitu? Pas enggak sih? Panggil kukuk itu panggil anakku. Panggil anak kandungan koko. Istri panggil suami papa. Papa. Suami panggil istrinya ibu. Mama. Kapan pasnya? Udah benar belum semuanya? Bikin bingung gak sih? Tahu gak selama ini di rumah itu bikin bingung-bingung, Bang? Bingung gak sih? Lo papa punya papa dipanggil apa lagi gak tahu lo pokoknya. Tetapi di bawah-bawah aja unjung-unjungnya kucing, anjing gimana. Pasti panggilnya anak ibu. Dia panggil anaknya koko. Koko itu kakak bukan? Gimana kakaknya? Kan kamu melahirkan dia. Dipanggil kakak. Itulah bahasa duniawi ini. Kapan selesai sekolahnya? Di sekolah tulis begitu gak sih? Ada gak tulis itu istri panggil suami itu adalah papa? Enggak kan? Berarti panggilnya suami. Betul gak? Jadi suami panggil istri kan? Sebenarnya. Bukan panggil mama kan? Anak juga panggil kan anak. Tepatnya seling dengar itu koko. Koko kapan dia jadi kakak ya? Ya mungkin Indonesia sama Indonesia mungkin gak aneh. Kalau saya sih aneh. Baru dengar anak jadi koko. Betul kan? Masalah sekarang diaktif banget. Kucing juga anakku, anjing juga anakku. Anakku malah jadi kokoku. Lama-lama kacau balau bahasanya. Benar, gak bakal selesai bahasa. Di buku itu gak bakal selesai. Karena kita suka pakai bahasa yang luar dari buku. Betul gak? Di luar dari buku semua pakai bahasanya. Betul kan? Kalau namanya Ibu Lili kalau mati Armahuma gitu kan. Betul gak? Tidak tahu nama asli apa. Tetap baca tuh mendiang. Mendiang itu siapa? Tidak tahu di KTP mana ada. Ada nggak? Kalau pantai ini mendiang Kamsai kan nggak ada. Betul kan? Pantai Kamsai. Kalau sudah mati langsung ganti nama mendiang gitu loh. Ada mahum gitu. Makanya jangan terlalu selinyu dengan hidupan ini. Memang kacau. Memang kacau, memang begini kehidupan kita. Nah. Maka balik lagi bahwa kalau mau pakai hidup yang sangat gampang berbahagia. Sang Buddha ajarkan kita tentang metta. Ada 6 metta. 1 metta perbuatan. Namanya metta karma. Metta kamma. Metta berbuat. Ya kita suka, kita lakukan. Metta itu cinta kasih sayang. Lalu ada metta dengan pada jasmani lakukan apapun ada metta, cinta kasih sayang. Kedua, metta ucapan namanya metta wacikam. Metta wacikam itu adalah metta dulu. Mau menolong orang lain, sayang sama orang lain baru menolong. Sang Buddha itu penuh metta, penuh kaluna, walat kasih. Nah, mau berbuatan, metta ada enggak? Kalau enggak ada metta bahaya loh, nanti emosi, nanti tersinggung, nanti marah. Nanti metta kedua adalah metta wacikam. Waci itu karena ucapan. Seperti Bhante memberikan dhamma saat ini pakai metta. Kenapa? Karena memberikan dhamma supaya yang mendengar itu tidak menderita. Yang mendengar itu lenyapkan menderita. Kalau metta tujuan itu untuk lenyapkan menderita. Untuk timbulkan, berkembangkan, berbahagia. Itu namanya metta, sifat metta. Yang ketiga, mano.
metta manokam. Metta itu di hati kita adalah metta batin kita. Manokama, mengetahui kebenaran. Seperti Bhante memberikan dhamma ini namanya metta dhamma. Sudah punya metta bagi dhamma sesama. Kan? Itu 3 kali metta. Metta berbuatan, metta kayama. Kedua metta wacikama. Ketiga metta manokama. Yang keempat adalah metta bagi. Metta seperti berdana itu metta. Seperti kita lihat orang yang sedang penderitaan. Semua makhluk di dunia ini. Sang Buddha lebih banyak melihat batin metta di batin, bukan di fisik. Kalau fisik itu gampang berbaiki, tetapi batin susah. Sifat sikap orang kan nggak mudah berubah, betul nggak? Kalau badannya gampang. Badannya gampang. Mau berubah badan itu kan yang penting ada UUD kan bisa berubah. Betul kan? Kalau nggak ada UUD-nya kan susah juga. Kalau mau berubah sifat orang itu lebih susah. Ada uang pun belum tentu bisa. Betul kan? Seperti sifat jahat itu benar-benar. Pakai uang tetap jahat, nggak ada uang juga jahat. Maka jadi Sang Buddha kasih dandan. Kasih desain manusia itu. Ucapan yang desain dengan tidak boleh bohong, tidak boleh memberikan ucapan yang tidak baik dan tidak benar. Dan juga desain badan dengan sila desain. Desain sila bagaimana? Badan ini tidak boleh berbuat jahat, baik dari membunuh, baik dari mencuri, baik dari asusila. Nah ini desain badan. Tidak boleh perbuatan tidak baik. Dan tidak boleh ucapan tidak baik. Dan tidak boleh pikiran tidak baik. Semua juga ada di Pancasila Buddhis sebetulnya. Kalau sudah ada begitu, nah kita saling dibantu berbagi. Seimbang, balan itu kan. Cun namanya cun, tahu nggak cun? Tahu nggak cun? Tidak tahu cun? Apa cun? Cuan lagi. Cuan. Bukan. Kalau antena radio yang tidak pas itu kan cun gitu supaya pas gambar TV jadi jelas itu. Dari tidak jelas jadi cun. Cari sampai seperti apa antena yang kurang jelas itu kan. Oh ke sana jelas, di sini nggak nama cari apa antena itu nama cun. Kalau cuan? Sama nggak? Nggak sama kali ya. Cuan itu hoki kali ya. Betul nggak? Cun. Tersalah lah deh. Mirip-mirip. Dan maksud saya semua orang mau saya juga punya baiknya, kamu juga punya baik, saya juga punya jahat, kamu juga sudah punya. Cuma gimana cara supaya baik dan buruk itu boleh dibalan gitu. Balan. Kadang-kadang seperti satu marah, satu diam itu kan supaya balan gitu. Omong sama diam supaya cun. Sabar supaya bisa berjalan sama-sama. Anggap aja daripada merantam, aduh lebih baik pilih diam itu namanya cun. Seimbang. Supaya hidup kita bisa berpanjang lagi, bisa ringan lagi daripada kita stop. Betul tidak? Nah seperti Bhante juga tahu kita kan di wihara baik-baik semua. Kalau gerau di halanya, bebek ayam juga kan? Betul kan? Maka di sini sih cun. Pakai dhamma nih cun namanya. Belan. Semua pandangan sama. Pikiran sama. Ucapan sama. Perbuatan yang sama. Pecalengan. Semua sama. Pakai dhamma. Semua juga ada kan Pancasila. Sama tidak? Semua bertekadkan luang ini akan menghindari membunuh. Jadi Bhante Calama juga aman. Tidak ada yang membunuh saya di luang ini. Kalian juga aman. Saya nggak bunuh kalian kan. Karena masing-masing bertekad. Aman tidak? Damai tidak begini? Damai. Umat juga bertekad. Aku bertekad. Berarti diri menghindari ambil barang orang lain tidak dibelikan. Berarti di sini nggak ada maling. Kalau ada yang hilang berarti itu dia. Waktu minta Pancasila dia gini,
Panatipata weramani sikkhapadang samadhiyami. Nanti dia juga ikut kencang. Panatipata weramani sikkhapadang samadhiyami. Kalau Bhante bilang adinadana weramani sikkhapadang samadhiyami, dia nanti batuk. Hati-hati yang batuk itu dia belum terimahan kedua. Waspada. Kalau kalau samping kiri kanan batuk, culika tas pindah sebelah kiri. Kalau ada yang batuk sebelah kanan, karena sila kedua dia nggak mau. Dia belum siap untuk aku bertekad merhati diri, menghindari ambil barang orang yang tidak dibelikan. Kalau di depan batuk, pindah tas ke belakang. Tapi belum pernah kan empat itu batuk bahaya. Kiri juga batuk, kanan juga batuk. Waduh, kalau di sini juga nggak aman. Ini lebih baik ke depan dulu daripada tas hilang. Betul tidak? Gampang kok. Perhatian orang mau apa hin. Pakai sila itu, cek aja semuanya. Pasti bagus deh. Di screen di scan. Di scan orang baik buruk itu. Setiap hari Pancasila. Pasti aman kita. Betul kan? Nah, kami sumisa cala wela mani sikkhapadang samadhiyami. Kalau cowok diam itu bahaya. Nah, diam itu bahaya. Kenapa? Dia belum terima satu-satunya. Dia maunya banyak. Nah kan? Bahaya juga. Nah, musawadah sama juga. Coba kalau semua omong sama-sama selantai kita. Selantai kemanusiaan. Manusia itu kan mulai dengan sila loh. Bukan mulai dengan kekayaan, mulai dengan tinggi pendidikan. Tidak. Kalau agama Buddha itu nilai di batin. Nilai dari batin terima enggak? Kalau badan tidak boleh lakukan hal-hal yang tidak kemanusiaan. Betul kan? Kemanusiaan. Dulu pernah loh di Thailand. Kalau guru besar datang. Wah kita piku sama Nela. Bulu-bulu ambil tas. Betul kan? Bhante saya bawa tas itu. Dulu kan dulu nyaman dulu. Dhamma kental banget. Sila juga kental banget. Kita mau berbuat baik para semut. Sekarang juga sudah mulai. Mulai tahu nggak? Ada orang jahat pula-pula jadi Bhante di upacara itu. Lalu ada guru datang. Dan bulu-bulu dia ambil duluan. Ambil duluan. Biasanya tidak masalah. Tempat piku pesakan wasak masa tinggi itu di sini sudah hafal tuh. Setelah Longpo datang dari mobil jalan gitu. Sampai tanpa duduk. Tas nggak ada. Maksud ini Yam nama Yam. Lumpu tanya. Tadi siapa yang terima tas Lumpu ya? Tanya piku yang tugas melayani sangka itu kan. Semua angkat tangan. Bukan saya. Bukan saya. Loh yang ambil tas Lumpu mana? Nggak ada di sini. Nggak ada. Loh siapa dia? Nggak tahu kemana. Tuh nyaman sekarang. Nyaman sekarang begitu. Itulah. Ada yang manusia, ada yang manusia. Tahu nggak? Ada yang manusia, ada yang manusia. Ada yang bukan manusia. Apa itu? Adinadana welamani. Dia tidak tahu sila kedua. Betul kan? Kalau umat Buddha latala sila kedua tahu kan? Tidak boleh. Berarti manusia. Kalau tidak ada sila kedua namanya manusia. Yang kedua doang, yang lain manusia. Yang tidak lakukan adalah mencuri. Sampai sekarang jadi curika sekarang. Sekarang banyak yang mau ambil tas Lumpo bilang tidak usah. Jadi kita jujur, sungguh jujur mau berbuat baik tidak berhasil. Karena kulu udah curika, jangan-jangan sama kemarin tas saya hilang gitu loh. Waduh, ketemu manusia satu, manusia kita jadi jelek juga. Ingat gak? Satu ember itu kalau satu ekor ikan mati, baunya ikan satu atau semua ikan di ember itu ikut bau? Hah? Semuanya bau. Betul kan? Akhirnya orang baik jadi
Aduh, kala-kala yang manusia itu satu muncul. Manusia jadi bau juga, dicuriga. Mirip tidak duniawi sekarang? Mirip tidak? Tidak boleh gampang percaya. Betul nggak? Lama-lama juga saya nggak tahu ke depan tidur istri sama tidur di AI belum tentu istri. Bisa juga AI. Betul nggak? Saya setelah bangun omong di kamar berdua itu aduh omong seperti pacaran. Belum tentu telepon ke orang lain, telepon ke AI. Lama-lama kalah menang. AI menang. Manusia kalah. Karena sekarang begitu sudah mulai kok. Sudah mulai sekali. Makanya kalau dhamma beda. Kalau dhamma itu kebenaran itu harus sudah ada dari awal. Sang Buddha memberikan kebenaran ini dari 2570 tahun yang lalu. Tidak bisa berubah. Tetap sekolah setinggi-tinggi apapun jangan lupa memberikan sekolah Pancasila. Nah kemudian Bhante sampaikan juga kepada umat di kebun kemarin. Bahwa boleh nggak anak-anak sekolah minggu di wihara itu dimendidikan setidaknya Pancasila. Dia harus praktekkan kehidupan sehari-hari. Seperti Bhante mendidikkan Bapak Ibu saat ini sesuai dengan ajaran Buddha kita yang tertinggi. Itu adalah Pancasila. Jadi luang ini indah. Luang ini menjadi bahagia. Daripada kita beli bahagia kemahalan. Lebih baik jaga sila. Bahagia juga segunung kok. Bahagia tidak? Mungkin 500 orang di sini ada sila, Pancasila semua. Ini mahal, luang ini paling mahal, luang ini paling damai, luang ini paling bisa percaya. Enak nggak? Enak, betul kan? Kemudian nanti kalau kita balik lagi ke rumah tangga, boleh nggak papa mama omong sama anak yang pulang dari wihara atau sekolah minggu, bilang, nak, kalau tidak salah, di wihara ada Bhante sampaikan Pancasila tidak nak? Ya mak, Bhante bilang badan itu tidak boleh untuk membunuh, untuk melukai makhluk yang lain. Ya, berbuatan juga tidak boleh ambil barang orang, tidak memberikan dari tangan ini. Yang ketiga tidak boleh asusila. Yang keempat ucapan tidak boleh bohong, tidak boleh omong yang nggak benar. Dan juga kelima, pikiran juga jangan jelek sampai kehilangan kesadaran. Oh kalau gitu di rumah juga begitu ya nak ya. Di wihara udah dikasih tahu Bhante nasihat, penasehat, pengawat, pembina dhamma seperti itu. Tolong dipraktekkan baik saat anak-anak kita ada wihara juga jadi anak yang baik, yang solehah. Betul nggak? Anak yang manfaat untuk semua makhluk. Dengan tidak jahat badan, ada meta, tidak jahat ucapan, sopan santun. Tapi kadang-kadang juga susah juga Indonesia kan. Kalau kita omong itu dengan sadar. Betul kan? Dan setiap kali saya dengar itu sadar tidak, dasar. Padahal sudah tahu beda artinya. Kalau yang sopan, apa? Sadar. Kalau yang kalak-kalak apa? Apa? Terbaliknya? Dasar lo gitu loh. Beda dikit doang, batin orang jadi beda juga. Kalau omong ya, sadar, sadar. Kan bijaksana, betul tidak? Kalau marah? Nah beda lagi kan perasaannya. Mendengar juga merasa tersinggung tidak? Padahal kita sudah tahu kan dua bahasa itu juga tidak yang sama. Kalau sadar itu kan kesadaran. Kalau dasar itu nggak tahu. Tapi kita sudah suka pakai yang mana? Yang jelek duluan. Yang mana? Dasar. Padahal diajalin sadar. Betul kan? Itu Indonesia kita paling terkenal di dunia Indonesia adalah salah paham. Mutung mulai dengan salah. Kalau nggak salah mana paham? Ya benar juga. Dikit-dikit kalau saya tidak salah kamu nggak bakal paham. Kamu nggak tahu saya baik atau buruk kan?
Kalau saya berbuat begini salah, makanya bikin kamu paham. Benar juga. Setiap hari menunya salah paham, salah paham. Pikir juga salah. Oh benar juga, dipikir itu salah. Saya jadi baru paham. Benar juga, satu mulut satu guru jadinya. Betul nggak? Sampai sekarang kapan selesai suka bikin salah paham itu. Mau ya paham dulu supaya nggak salah, apa salahnya? Kenapa tuh bikin salah dulu balasan paham? Saya baru seperti pasangan tahu nggak? Wah, saya baru tahu. Betul nggak? Yang pasti bilang setiap hari ke wihara, setiap hari minggu ke wihara. Tanya, kamu percaya apa? Nanti calama karma, ini surga, ini neraka, saya nggak percaya. Dengan sebenarnya nggak seperti itu. Terus sekarang kamu percaya apa? Ya balu-balu ini aja saya percaya karma. Tentang apa? Surga neraka. Waktu calama saya nggak percaya. Loh, kamu percaya kapan? Sejak saya nikah. Gitu loh. Sejak saya nikah. Bukan sejak ke wihara. Kenapa? Ya benar, balusan tahu neraka ada, bukan surga ada. Saya percaya banget nerakanya ada. Sejak sering ke wihara tidak, sejak nikah sama dia. Siapa itu? Mana tahu pokoknya. Kalau istri omong berarti suami itulah bentuk-bentuk neraka. Kalau suami omong ya istri itulah neraka buat suami. Dengan waktu mau nikah itu cari surga, salah paham. Sebelum nikah udah bahagia masih ada sisa-sisanya. Sejak nikah itu habis semua. Nah, sampai surat nikah aja nggak tulis sampai kapan. Nah, tulis hanya nikah doang, sampai kapan lupa ditulis. Makanya, kalau katanya begitu bagaimana? Maka kadang-kadang hidup kita tidak bisa tahu di ujung ke ujung, betul kan? Kita belajar dhamma itu penting loh. Jaga ucapan, jaga perbuatan, jaga pikiran, jaga masing-masing gitu. Jangan suruh orang lain, kamu jaga mulut ya, mulut sendiri nggak jaga, sama saja. Kamu jaga perbuatan baik-baik ya, tadi sih nggak berbuat, dijaga perbuatan, sama juga. Tidak bisa kalet, tahu nggak kalet? Kalau kecil diikat kecil, kalau gede dilongkar. Bisa kok, yang penting bisa diikat sesuai dengan ukuran, betul nggak? Manusia kan tidak sama, bahagia orang nggak sama. Kalau orang sakit bahagia karena sembuh, betul tidak? Kalau orang miskin bahagia karena kaya, betul kan? Kalau orang ngantuk bahagianya kan bukan kaya dan bukan sembuh sakit, tetapi tidur bahagia. Berarti setiap hari kita melenyapkan menderita, lalu bahagia itu aneka kok, tidak sama hari yang ke hari. Bante sekarang Bante bahagia dengan bagikan dhamma, dhamma dana dhamma. Nah ini bahagia Bante. Nah kita juga bahagia dengan mendengar dhamma. Betul kan? Selesai ini saya tidak tahu masing-masing bahagia dengan menu yang lain-lain. Tetap, nah kan bahagia tidak berhenti-berhenti. Betul seperti kita pilih satu hari ke mall. Pilih semuanya bahagia beda-beda loh di mall. Betul gak? Kalau ada yang sakit kakinya begini-begini, toko sendan itu bahagia sekali. Betul kan? Kalau orang bangun rumah masih kosong, belum ada lanjang, lihat lanjang itu diskon 40% itu bahagia sekali, betul kan? Nah, berarti bahagia itu aneka. Aneka bahagia. Dan kita tidak mau cari bahagia aneka itu. Mata juga bahagia mata. Kuping juga bahagia kuping, hidung juga bahagia hidung, mulut juga bahagia mulut, badan juga bahagia badan, batin putar aja di sini, tapi jangan beli terlalu mahal. Sayang usaha beli ini buat mata bahagia, MM-an kadang-kadang. Beli ini buat kuping bahagia juta-jutaan. Kenapa sih? Bahagia balik lagi ke batin loh, bukan masuk ke mata benaran loh. Betul nggak? Batin itu loh aslinya. Kalau kita pilih cincin petungan, bahagia sekali cuma di sini doang loh. Nggak semua badan loh. Dapat salah satu doang. Nggak dapat 5 lagi. Salah satu di sini nikah. Betul kan? Setelah nikah itu tidak sesuai harganya.
Kenapa? Neraka. Waktu cincinnya surga. Setelah nikah, cincin nggak ada artinya. Cincin juga cincin, nikah-nikah, urusan beda-beda. Maka bisa nggak jadi belan hidup kita? Pulang dari sini diajalin sekeluarganya jaga sila. Betul kan? Sekolah juga guru papa di sekolah di anak kita diajalin Pancasila. Di wihara pantai juga diajalin Pancasila. Di rumah tangga papa ibu mendidikkan anak juga Pancasila. Berarti semua di sekolah juga manusiaan. Di rumah tangga juga manusiaan. Di wihara juga manusiaan. Mau kemana dia? Berarti baik deh orangnya. Yang penting di wihara Pancasila. Di luarnya aksila. Kelepot juga. Bunuh bebas, menculik bebas, asusila bebas, bohong bebas, mabok bebas. Jadi bingung, agama juga bingung mau diapain, nggak bisa kerjasama. Kalau bisa kerjasama dong, betul nggak? Kerjasama maksud baik di dalam, baik di luar. Nah, pantai dalam wihara, pantai juga jaga sila. Di luar pantai juga jaga sila. Karena takutnya kita jatuh di lantai kemanusiaan. Betul kan? Mas setiap kali kalau kita maling, sila kedua hilang. Mereka bilang setan tuh kan pindah alam. Betul kan? Dari manusia baik-baik nggak mau. Monyet, anjing, kucing. Betul kan? Kalau kita tidak membunuh, kalau dibilang kita bukan manusia, dia yang salah omong. Betul kan? Kalau kita tidak menculik, dia menculik, dia bilang kita nggak manusia, dia yang salah. Coba deh, semua harta apapun akan berkumpul welcome ke kita semua. Kenapa? Orang titip apapun juga cari tempat yang nyaman, betul nggak? Titip jasa kebajikan. Kita boleh nggak titip badan ini ke sila, titip badan ini ke samadhi, titip badan ini sama kebijaksanaan. Karena batin kita belum tercapai nibbana, batin kita masih butuh badan yang sehat, masih butuh badan yang bijaksanaan. Bisa kerjasama bijaksanaan badan dan bijaksanaan kesucian. Kan dua beda. Maka sekarang Bante, sekarang sudah mulai juga ini bulan depan bulan apa nih? Bulan apa? Bulan? Bukan. Bulan petidana. Bulan makhluk-makhluk. Nah kan? Semua juga mulai. Bante saya mau nikah nggak jadi. Bulan depan. Bante saya mau bangun rumah nggak jadi. Kenapa? Bulan depan. Saya juga juli bulan depan ada apa? Kenapa nggak jadi-jadi? Nggak jadi-jadi. Apapun nggak jadi-jadi. Bulan apa? Bulan apa? Sebayang apa? Sebayang leluhur ya. Betul nggak? Oh. Jadi libur berbuat baik 30 hari jadinya. Lugi nggak sih? Mana tahu kita mati bulan ini bagaimana? Lugi loh. Tiba-tiba kita kenapa bulan ini? Karena pikirannya ke bulan depan mulu. Ternyata kurang hati-hati, kurang waspada, bulan ini malah terjadi yang lainnya bagaimana? Lebih baik waspada, hati-hati aja udah cukup. Oh ini tradisi, ini adat, ini agama. Kalau agama berbuat baik kapan, hari apa, bulan apa, saat apa, minggu apa, semua sesuai. Yang penting bilang pikiran ada meta, mau bulan apapun juga sesuai. Ucapan meta, berbuatan meta, pikiran meta sesuai. Karena pandangan kita sudah mulai benar. Hidup kita akan ketemu jalan yang lebih jelas. Intinya jangan lupa badan kitanya ada di mana. Betul kan? Badan saat ini di sini kita atur badan kita dengan baik. Supaya badan kita ini bahagia. Mana tahu dia dukung kita berbuat baik sampai 100 tahun mana tahu. Kita harus kerjasama loh. Betul batin kan jauh lah masih ke nibbana masih jauh lagi. Kalau badan sampai kematian. Lebih baik kok jangan sampai dia bantu-bantu selama ini. Kok jangan siksa dia cepat tua, cepat sakit, cepat kematian. Jangan. Lebih baik jangan sampai menjelek-jelekan diri sendiri. Kita tuntun badan kita yang
dukung berbuat baik, dukung ucapan baik, dukung pikiran baik sesama. Badan sampai kematian, batin sampai ke nibana. Beda tujuan, walaupun lahir bersama. Maka badan itu ribuan kalapa di dunia ini benar-benar banyak, mungkin lebih banyak kepala yang kita sudah pernah kematian. Darah selalu lancar, sungai mungkin air udah gede-gede. Sang Buddha upamanya seperti darah kita yang lewat kematian lalu keluar dari tubuh. Mungkin lebih banyak daripada air di sungai. Itulah jumlah yang bisa nilai. Setelah kematian telok badan di sana, di sini, di sana, di sini. Kalau batinnya tahu bahwa itu mantan kepala kita, mantan mata, kuping, hidung, mulut. Sekarang batinnya ganti lagi kok capek. Itu Sang Buddha tidak begitu mendukung lahir kembali lagi. Karena lelah capek ganti-gantian lagi, begitu lagi. Kematian lagi, begitu lagi. Lahir pasti kematian lagi. Satu menu ini sudah ribuan jutaan kali. Maka Dhamma itu sesuai dengan maksud dan tujuan adalah Nibbana Pacayo Hotu. Tujuan kita lenyap menderita semua, itulah selesai urusan kemanusiaan kita. Sempurna sila pun ada, samadhi punya, panya pun ada. Mungkin begitu aja, titip ya. Jangan melusakkan badan kita sendiri. Karena dia cuma bantu kita sampai ke nibana. Betul kan? Maka jangan celek-celekan apapun, dijaga dilawat dengan baik. Maka butuh sila, butuh samadhi dan butuh panya. Itu tujuan. Maksud badan dan batin kita. Terbalik ya tadi Bante contohkan mata dan kaki. Dua-dua itu sama tinggi rendah. Lebih baik pekerjaan itu saling menolong, saling mencintai, saling hormati, menghindari bercekcokan yang akan menunjang kerukunan, persatuan, kesatuan. Itu penting tidak? Penting. Kemudian Bante doa di Monas itu diundang doa bersama bangsa. Tahu nggak? 100.000 orang kemarin. Monas itu penuh. Bante kan diundang itu di upacaranya. Waduh banyak sekali. Doa bersama. Saya pengen itu, kalau saya sambutan pidato di Monas kemudian Panatipata Welamani. Aku bertekad kan uduk kedamaian bangsa, betul nggak? Betul nggak kan bangsa butuh kan doa, betul? Doa ke bangsa. Pantai doa cuma 5 Aku bertekad suruh ikutin. Aku bertekad akan merhati diri, menghindari memburu makhluk apapun. Aku merhati diri, menghindari ambil barang orang lain yang tidak memberikan. Aku bertekad, saya yakin 100.000 orang kemudian damai. Damai secara 100.000. Nanti besok lagi 100.000 orang. Lama-lama Indonesia damai. Betul tidak? Ya. Kalau Bante mau bikin pawai pertama pawai Panatipata. Mobil kedua pawai Adinadana. Nah, gimana cara supaya orang kasih tahu oh tidak membunuh ini, tidak boleh mencuri, bagus begini mau ini. Sampai ke panca, sampai 5 mobil pawai tentang panca keliling-keliling DKI ini. 7 kali nggak apa-apa lah, jangan sampai 3 kali, 7 kali. Sampai orang tahu oh itu mobil sila, Pancasila. Tahun depan atas sila. Semua yang ikut dipakai putih semua, itu kan. Itu ada mobil meditasi, sebayang meditasi, budo keliling DKI ini. Nanti juga puncaknya kan, ada mobil, mungkin bisa juga berapa mobil tersalah. Yang penting setiap mobil itu memberikan Dhamma. Satu mobil lagi, mobil sucikan hati dan pikiran. Diam aja, jangan kenapa-kenapa. Indonesia damai, betul kan? Terima kasih ya, semoga kita berkumpul di ruang kebahagiaan ini, ruang ketenangan, ruang kebijaksanaan. Mudah-mudahan Sang Tilatana selalu ada melindungi kita, Buddha, Dhamma dan Sangha. Dan juga semoga kita memperoleh rezeki, kesehatan, keselamatan semuanya baik untuk rezekinya melimpah, untuk kita menjaga dilawat kehidupan kita yang lebih baik lagi. Anumodhana. Sape sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
Kenapa Bante calamak panjang? Tidak kasih kesempatan tanya, Bante mau makan. Gampang nggak ide Bante? Gampang kan? Kalau tanya bikin saya pusing nanti makanan nggak enak. Terima kasih Bante. Karena berhubung waktu sudah jam 11, jadi sudah waktunya Bante makan. Jadi untuk sesi tanya jawab kita tiadakan. Jadi bagi umat juga yang sudah mengirim pertanyaan by WhatsApp juga kami mohon maaf. Mungkin dengan kesempatan bisa bertanya langsung kepada Bante ya. Bante, apakah ada kesimpulan ataupun closing statement yang mau Bante sampaikan? Apa? Closing statement? Maksud? Penutup Bante. Mau tutup? Penutup, ada penutup tambahan? Maksudnya mau di pertanyaan. Oh, bukan, maksudnya ada tambahan nggak dari Bante sebelum tutup? Oh, saat tambahan dari sini makan toh nggak ada yang lain. Baiklah, demikian Dhamma Desana yang telah disampaikan oleh Yang Mulia Bikus Bante Kamsai Sumano Matera. Bante, kami atas nama umat dan juga pengurus WRP Dhammasukha mengucapkan anumodana. Terima kasih atas Dhamma Desana yang telah disampaikan Bante. Mari kita berdiri dalam sikap anjali. Yang Mulia Biku Kamsai Sumano Matera akan meninggalkan Dhammasala.